Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Emon dari kota Yogyakarta. Aduh, ketemu lagi ya cuy ya. Ini sekarang saya udah ada di Jogja. Ini video yang sama dengan hari terakhir waktu saya tiba di Jogja. Nah, ini tadi sampai rumah cuman ganti baju, sholat, terus kita cus ya cuy ya. Kita mau jalan-jalan dulu mumpung cuacanya cerah ini cuy. Wih, habis dari Pantura kena panas kota Yogyakarta. Nggak terlalu ngefek ya cuy ya. Rasanya beda Jogjanya. Panasnya panas-panas gimana gitu. Oke guys, jadi ya cerita-cerita aja lah ya. Ini kameranya saya taruh di depan. Karena kalau taruh di helm kan udah biasa ya, view-nya dari tadi di Pantura itu juga nggak ada view dari depan karena saya tidak pasang bracket. Nah, ini bracketnya baru saya pasang hari ini, bawa tapi nggak pernah dipakai bracketnya. aduh. Setelah rapopo ya cuy ya, namanya juga rider males berhenti ya cuy ya. Oke, kali ini kita mau ke arah kota. Jadi di Pantura itu yang saya pelajari ya, yang saya pelajari selama perjalanan itu memang jalannya sedikit membosankan. Karena jalannya ya cuma lurus. Terus kalau hujan ya, malam hujan itu wes, kalau kalian nggak punya lampu tambahan, saran saya sih buset, ada yang geblas. Kalau malam hari hujan di Pantura dan kalian nggak punya lampu tambahan, saya sarankan tidak usah dilanjut perjalanannya cuy, karena bakal capek, lemes, plus matanya pasti iritasi karena kalian harus buka visor. Kalau nggak buka nggak kelihatan jalannya cuy. Yang ditakutkan itu lubang-lubangnya ya. Ya sepengalaman tadi lewat Pantura ya, dari kemarin lewat Pantura itu untuk lubang itu nggak ada yang terlalu dalam banget cuy. Jadi lubangnya ya masih standar jeglongan, yang lebar banget gitu belum nemu atau nggak lihat mungkin, tapi jeglongan keruak dikit gitu ada ya, lumayan. Kalau kondisi kenceng kena roda ya wes, kalau nggak peok ya peang gitu. Ya intinya berefek lah pada motor ya cuy ya. Nah terus kalau dari itu gimana rasanya jalur selatan sama jalur utara, masing-masing sebetulnya punya keunggulannya sendiri sih, punya kelebihannya sendiri. Jadi tinggal waktu kalian, mood kalian ya, dana kenakalannya itu gimana gitu. Kalau kalian punya waktu panjang yang nggak dikejar buru-buru, itu jalur selatan oke banget sih. Karena apa ya, banyak tempat wisata yang bisa kalian kunjungi cuy kalau di jalur selatan, khususnya pantai-pantai ya sih ya. Pantai-pantai kayak kemarin tuh saya lewat Pantai Ayah, terus ada beberapa kayak apa ya, kayak tempat wisata pinggir pantai gitu loh, saya nggak tahu namanya, tapi itu rame banget cuy. Dan tiap jalan di kampung tuh ada jalan tembusnya ke pantai, dan jalannya tuh rame cuy. Cuman saya kemarin nggak sempat mampir karena terdesak waktu ya dia. Karena waktu saya itu waktu keberangkatan itu mepet cuy. Jadi waktu keberangkatan saya itu mepet. Jadinya nggak bisa mampir-mampir. Nah pulangnya ini kebetulan juga mepet. Jadinya nggak bisa mampir-mampir karena siang hari ini harus jemput
Ya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan cuy. Ngebutnya masih kebawa di Pantura cuy. Gigi 4 gokil sih motornya. Gigi 4 enak banget ini waktu diisi sel ya. Untuk pertama kalinya saya isi sel itu cuy, enak banget. Ini sampai dari Tegal tadi ngisi. Nggak Tegal ya saya ngisinya tuh. Tadi mana ya? Saya tadi ngisi di mana ya? Pom bensin 100.000 itu. Nah itu sampai rumah cuman 1 bar. Karena itu kan full ya, full banget. Jadi pasti lebih dari 1 bar. Ya sebetulnya hitung-hitungannya sih 1,5 bar mungkin ya. Mungkin. Tapi ini nyatanya masih full ini cuy, masih sisa cuman kelong 1 bar, 1 bar. Cuman berkurang 1 bar. Berarti ngirit banget kan motornya. Memang ngirit cuy motornya. Saya akui ini motor ngirit. Daripada pakai Lexinya sih ngirit ini. Ya karena Lexi kan tangkinya kecil ya dia. Matic lagi. Pasti beda lah. Tariannya pasti beda. Nah terus kalau jalur selatan itu nikmat banget ya di dekat itu cuy. Pantai Ayah itu ya, Kebumen ya Pantai Ayah itu ya. Masuk mana atau Kebumen kalau nggak salah. Nah, itu enak banget. Terus view-nya naik turun gunung itu enak. Terus nanti kan tembus itu ya ke arah Jakarta itu kan lewat puncak. Nah itu katanya puncak kedua cuy. Kalau kemarin saya tanya kakak saya itu katanya itu puncak kedua. Jadi memang puncak tapi puncak kedua. Nah puncak utamanya itu yang sering-sering buat motovlog itu kayak yang puncak Bogor. Anak-anak yang sering San Morian itu mungkin loh ya. Kalau salah tolong dibenarkan cuy. Karena ini juga hanya ilmu sok tahu aja. Berdasarkan observasi aja. Nah kemarin itu sayangnya saya lewat puncak itu kondisi udah malam hari, jadi udah nggak kelihatan sama sekali. Tapi view kan itu sebelum sampai puncaknya bener-bener apa sebelum sampai puncak itu saya sore hari dan nah sore hari itu masih kelihatan beberapa view yang mungkin cuma bisa kalian lihat itu di itu cuy, di mana lukisan kayak di lukisan gitu loh. Ada padi, bukit, terus apa namanya rumah-rumah gitu. Wih gokil lah pokoknya. Nah itu mungkin kalau view siang mungkin dapat banget itu. View siang oke. Dan kalian pasti bakal disuguhi pemandangan yang sangat-sangat bagus sekali cuy. Itu kalau siang hari. Nah tapi berhubung kemarin saya sampai puncaknya itu malam. Dan malam hari itu sebetulnya saya itu memang mau ke arah Bekasi cuy. Karena saya itu tahu tujuannya itu Jakarta Barat, tapi saya nggak tahu persisnya di mana. Nah, jadinya sama saudara juga disarankan untuk lewat Bekasi aja, lebih aman secara jalur, secara lokasi itu lebih dekat plus lebih aman. Nah, ternyata saya itu nyasar tuh gara-gara ngikutin orang. Nah, salah belok mau putar balik udah jauh, terus posisi udah malam, baterai HP itu tinggal berapa persen gitu. Saya cuman megang HP utama itu sisa 40%, sengaja saya nggak pakai, saya simpen untuk nanti kalau tiba di Jakarta cuy. Buset. Waduh, ada tabrakan nyaris. Wih, untung bisa ngerem saya cuy. Kameranya ke belakang ya ini. Ke depan ya, aduh kalau ke sana kelihatan tadi tuh. Nah itu, jadi baterainya tinggal 40%, mau nggak mau kan saya harus tutup map ya. Karena baterai udah tinggal 10%, plus itu mau saya pakai di Jakarta yang HP untuk nge-map itu. Jadinya saya matikan. Nah saya itu disasarin sampai ke arah Jonggol sih. Berarti nanti kalau kalian lihat video saya yang Jonggol Race, nah itu
kebut-kebutan cuy saya di Jonggol itu. Kondisi malam hari, gelap, jalannya nggak karuan. Musuhnya truk-truk ya, nggak musuh sih, barengannya truk-truk. Tapi yang saya yakinkan itu jalan itu karena banyak pemudik yang lewat sana cuy. Jadi arus baliknya tuh banyak yang lewat sana juga. Karena pada mau ke Depok kan, Depok itu lebih dekat kalau lewat Jonggol. Nah, tapi setelah saya ngobrol kemarin cerita perjalanan sama lek saya itu, katanya kalau Jonggol itu areanya rawan cuy. Jadi di sana itu banyak begal katanya. Tapi karena banyak truk, jadinya aman. Maksudnya yang lewat itu aslinya cuma truk gitu loh. Waktu itu aman-aman aja. Karena barengannya banyak yang itu kan pakai sepeda motor. Banyak, kemarin tuh lumayan banyak. Tapi ya memang berjarak ya. Paling satu perjalanan gitu 4-5 motor gitu. Nah itu pada ngebut-kebutan. Karena adrenalin ya saya juga ikut-ikutan cuy. Sampai tas saya tuh hampir mental cuy yang belakang. Nah terus saya ikat lagi, saya kencengin gitu. Nah ternyata ada kegoblokan waktu saya ngikat tas itu ya, pakai jaring laba-laba itu ada kegoblokan. Jadi ya udah, terus saya pakai aja tasnya, saya lepas, saya pakai daripada nanti jatuh di jalan bikin berbahaya orang lain juga kan. Udah saya gendong aja tasnya. Untungnya sih tas gendong ya, jadinya bisa digendong, nggak perlu diikat gitu. Udah sampai Jakarta saya pakai itu tasnya. Sebetulnya kalau perjalanan jauh gitu memang enaknya itu nggak gendong apa-apa cuy. Jadi kalian tuh jangan nyanglongin apa-apa di badan gitu. Sebisa mungkin polos-los gitu. Karena apa? Karena gerakannya lebih enak cuy. Nggak terganggu sama tas, nggak terganggu sama sesuatu yang nempel di badan gitu loh intinya. Kalau saya kan nih pakai tank bag ya, jadi tank bagnya ini yang saya bawa. Kalau saya ninggalin motor ini yang saya copot karena di dalamnya elektronik kan, ada perlengkapan kamera gitu. Nah masalahnya ini saya belinya juga bukan yang waterproof cuy. Jadi kalau kehujanan bubar semua nanti elektronik saya. Makanya kenapa semalam itu di Tegal nggak saya terusin. Sebetulnya saya kan mau tujuan sampai ya paling nggak Temanggung lah atau mana, atau Batang mungkin ya, sampai sana terus cari penginapan atau gimana. Tapi pengennya sih lewat Semarang terus turun gitu sampai Maguwarjo, Magelang, Maguwarjo gitu. Sampai rumah lah intinya itu, sampai Maguwarjo. Tidurnya pengen tidur di jalan aja, ngemper gitu. Soalnya masih kuat cuy, cuman matanya karena hujan, mata saya kemasukan debu-debu plus air hujan, udah iritasi. Langsung saya stop, langsung cari penginapan saja. Minta diorderin sama istri penginapan terdekat dengan lokasi. Terus dicarikan, tak tinggal makan ya toh. Udah dapet sih lokasinya, tapi lumayan sekitar 20 enggak 20 ding, 35 menit. Itu sekitar 1 jam, sekitar 15 kilo apa ya, 15 kilo dari lokasi saya makan cuy. Tapi di Tegal juga. Ya untungnya sih nggak terlalu deres banget hujannya. Oke, mungkin ceritanya sampai situ aja ya. Intinya perjalanan Jakarta Jogja, Jogja Jakarta udah oke banget lah. Dan untuk kalian yang pengen mengikuti atau yang pengen tanya jalur-jalur, mungkin bisa japri atau komentar aja di videonya. Nanti saya balas sebisa mungkin dan seingat saya ya. Karena kemarin tuh saya ternyata lupa menghidupkan history atau lokasi lini masa itu. Saya lupa menghidupkan cuy. Jadi lini masanya nggak aktif. Jadinya nggak ada histori perjalanan. Karena kan saya pakai HP satunya ya, bukan pakai HP utama. Kalau HP utama itu nyala lokasinya, cuman baterainya nggak kuat lama, jadinya ya sama aja sih sebetulnya. Oke, mungkin itu aja videonya. Terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan cerita dan sedikit curhat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akbar Remon dari kota Jogja, mohon izin undur diri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kalian semuanya dan terima kasih. Yuhui.